Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Radio Republik Indonesia Takengon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari terus kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridho dan izin Allah, kita masih dibangunkan oleh Allah. Yang paling utama adalah kita bisa dan masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berkomunikasi dengan Allah dengan melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Agung Ruhama yang kita cintai. Salawat beriring salam, mari juga kita terus sajikan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi suri teladan bagi kita semua, dan juga seorang sosok utusan Allah yang telah memperjuangkan komunikasi kita dengan Allah dengan menjemput kewajiban salat dengan peristiwa Isra Mi'raj yang mungkin di Jumat yang akan datang, tepatnya 26 atau 27 Rajab, akan kita peringati bersama. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Isra ayat 1 itu menyebutkan bahwa Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan singkat subuh yang mulia ini, kami ingin mengingatkan kita semua terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj yang sangat bermakna sekali bagi kita umat muslim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah umat akhir zaman, dan mari kita mengambil hikmah dari peristiwa besar dalam sejarah Islam yang kami sebutkan di awal adalah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang sangat sakral sekali, yang mungkin bagi umat atau bagi orang yang tidak memahami secara keimanan kepada Allah, itu sangat mustahil bisa dipahami dengan baik memahami kepada Allah. Isra Mi'raj itu adalah perjalanan luar biasa yang Allah perjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ketika beliau itu ditimpa kesedihan, ketika beliau itu secara berturut-turut diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah dengan meninggalnya istri kekasih tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijah, yang terus membela beliau, yang terus menguras hartanya untuk dakwah-dakwah Islamiyah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, istri beliau merelakan dirinya, memiskinkan dirinya hanya untuk membela dakwah Islamiyah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang mulia, coba kita bayangkan orang yang kaya raya, yang merelakan dirinya, merelakan hartanya untuk satu orang hamba Allah yang berdakwah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jemaah yang dirahmati Allah, sampai di akhir hayatnya kain kafannya pun tidak bisa disediakan oleh dirinya sendiri atau keluarganya. Hanya satu yang dibintakan oleh istri beliau adalah kain ataupun yang sering dipakai oleh Rasulullah, sorban beliau, untuk menjadi kain kafan beliau. Itulah pengorbanan istri tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau kehilangan paman yang terus membela beliau, yang terus mencintai beliau, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya kami ingatkan kepada kita semua dan hadirin yang dirahmati Allah, perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Palestina kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Peristiwa ini terjadi sangat berat sekali, tetapi Allah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghibur beliau dengan mengajak beliau melalui malaikat Jibril untuk hadir di Sidratul Muntaha, untuk hadir menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah, sebagai umat muslim seharusnya kita paham dengan perjuangan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di tengah-tengah yang kita kenal dengan Amul Huzn atau tahun kesedihan. Dari sinilah kita belajar bahwa pertolongan Allah selalu datang di saat hambanya berada dalam kesulitan, seperti kita saat ini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh curiga kepada Allah, kita tidak boleh benci kepada Allah dengan musibah yang terus ditimpakan Allah kepada kita, atau ujian yang ditimpakan Allah kepada kita. Allah itu hadir. Hari ini Allah itu hadir dengan kita di musibah yang sangat berat sekali yang kita rasakan hari ini. Apa contohnya Allah itu hadir? Kita hadir. Pemerintah hadir sekarang. Walaupun tidak semua ataupun belum semua bisa secara normal kita jalani, tetapi kita hadir. Pemerintah hadir, saudara-saudara kita hadir untuk saling membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah hidrometeorologi yang kita rasakan hari ini. Maka oleh karena jemaah rahmati Allah, pertolongan Allah itu jangan kita ragukan. Allah sudah menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu tetap menolong kita bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa Isra Mi'raj ini mengingatkan kita, menggembleng kita bagaimana kewajiban kita
yang 5 waktu pada saat itu Rasulullah bersedia bolak-balik untuk melobi Allah untuk meringankan kita sebagai umatnya dengan memberikan waktu sholat yang tidak berat kepada kita. Tetapi hari ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang 5 waktu ini saja kadang-kadang kita terlalaikan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihat fenomena hari ini, semakin kita ditimpakan ujian musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin berani kita meninggalkan sholat. Apakah kita tidak bayangkan bagaimana Rasul ketika itu ditimpa musibah besar, istri tercinta, paman tercinta, kemudian dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersusah payah menjaga kita umatnya untuk selalu bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan sholat 5 waktu. Kita tahu bahwa sholat itu adalah bagaimana kita bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salah satunya adalah bagaimana kita mendirikan sholat 5 waktu yang sudah diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang langsung diberikan kepada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa salat memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Salah satunya, jemaah yang dirahmati Allah, adalah salat itu adalah tiang agama. Bagaimana kita mendirikan istana, bagaimana kita mendirikan rumah kalau tiangnya tidak ada? Kemana dinding yang kita akan tempel? Kemana atapnya yang akan kita berdirikan, jemaah yang dirahmati Allah, ketika tiangnya tidak ada? Dan yang kedua adalah pembeda antara iman dan kufur. Kalau kita orang beriman, pasti kita melaksanakan sholat. Tapi yang jelas ketika orang kufur, itu pasti tidak akan melaksanakan sholat. Dan kemudian adalah yang paling penting, seperti yang kita lakukan hari ini, bahwa sholat itu adalah sarana komunikasi langsung antara kita hamba Allah dengan Allah. Maka siapa yang menjaga sholat, insya Allah Allah akan menjaga hidupnya. Jamaah yang dirahmati Allah, hikmah penting dari Isra Mi'raj antara lain adalah keimanan. Tidak semua orang mampu menerima peristiwa ini secara logika, tetapi orang beriman menerimanya dengan yakin. Dan yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, kesabaran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap istiqamah berdakwah meski banyak cobaan. Yang ketiga adalah kedisiplinan dalam solat-solat, bukan beban, melainkan kebutuhan rohani kita untuk kita bisa berkomunikasi dengan Sang Pencipta alam. Mari kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah solat kita itu tepat waktu? Dan kemudian mari kita juga bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah solat kita khusyuk? Sudahkah solat mengubah akhlak kita menjadi lebih baik? Dan mudah-mudahan dalam kesempatan singkat ini bermakna buat kami sendiri dan bagi kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.